puasa, orang mungkin berpikiran bahwa kalau bulan puasa berlatih tubuh, gerak akan sangat berat. Akan berat. Tapi justru sebaliknya, ketika kita jalanin ternyata Halo semua, apa kabar sobat-sobat netizen yang saya sayangi? Salam sehat, salam kreatif. Nah, ketemu lagi dengan saya di sini, Sir Ilham Jambak dalam program Let's Talk. Nah, kalau minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pertunjukan teater Kubangan, menghadirkan sutradara dan juga penata ruangnya, Bambang Priadi dan Aidil Usman. Ya, sekarang kita masih membahas Kubangan. Wah, tapi dari kacamata atau sudut pandang seorang aktor. Waduh, apalagi aktornya ini cihuy banget loh. Dan juga manajer panggungnya. Ah, penasaran kan? Langsung saja kita panggil dua orang teman saya yang cihuy-cihuy dan asoy banget. Nah, ini dia. Kita panggil Holly Pahwira dan Julpi Ramdhani. apa kabar bro? Baik. Aduh, awan itu di WhatsApp bro. Fine, thank you. Aku dari muka Julung kan, sangat lentur, fleksibel mukanya. Asal mendadak oke ya? Oh, mendadak banget ya. Nah, kita menghadirkan mereka berdua tentu ada maksudnya di sini ya. Kita ngomongin Kubangan nih Long. Kita flashback lagi, remind lagi apa itu Kubangan. Apa yang terbersit di kepala Olip sama Julung tentang Kubangan. Nah, Terbersih. sebentar, coba kita bayangkan. 1, 2, 3, bersit. Belum ya? Kita ketemu. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanya ya. Ini Olip waktu itu bertindak. Dia sebagai manajer panggung. Ya, betul? Insya Allah betul. Ya Allah. Ingat ya, manajer panggung. Iya, kalau Tuhan mengizinkan Anda manajer panggung. Dan saat ini juga dia masih sering membantu urusan-urusan produksi. Jadi urusan panggung dan produksi masih Olip lah pokoknya salah satu yang mantap. Nah, ini mantap. Lip, ini aku mau nanya, waktu itu memulai sebagai manajer panggung itu bagaimana ceritanya? Apa suka dukanya? Karena ini kan kemarin kita sudah ngomong nih masalah sama Dail sama Bembeng. Oh ya. Bahwa Kubangan itu sebuah pertunjukan yang tidak biasa, maksudnya tidak biasa, pakem pertunjukan yang tidak biasa lah gitu ya. Artinya tidak seperti pertunjukan pada umumnya di atas panggung, penonton berjarak, ada distance antara Spesial lah ya. Iya. Nah, ini itu kira-kira apa? Lip, suka dukanya waktu itu. Suka dukanya? Iya, suka duka sebagai manajer panggung. Waktu itu first time sebagai manajer panggung. My first time. Ini yang menarik nih, first time. That is my first time. Dengan waktu yang cukup lama. Iya, waktu itu kan aku masih kuliah. Oh, kuliah. Iya. Iya. Jadi posisinya memang baru pertama kali ngurusin panggung. Itu kan karena diajak senior ya. Iya. Bembeng itu tadi ya. Iya, si Bembeng itu, BBBP itu. Iya, terus? Iya. Jadi udah pasti
nggak suka dukanya, duka semua. Oh, duka semua. Duka semua. Karena masih mencari-cari. Nggak ada ya? sukanya, Oh, duka semua. Iya, iya, pokoknya. iya, iya. Iya, dan pertama kalinya juga gue naik stagger. Oh, Iya. terus. Apa namanya 2005 ya waktu itu. Mulai 2005 waktu itu. Apa ya? Kalau pertama karena memang ini teman, ya, karena diuntungin sama kita teman Teman waktu itu. dan seperti sudah keluarga. Keluarga sebaya Jadi ya. kesalahan-kesalahan bisa dimaafkan. Hmm. Tapi itu jadi pembelajaran penting untuk kinerja saya selanjutnya. Selanjutnya ke depannya bagaimana Iya. membangun profesionalitas dan nyamuk-nyamuknya ini. Terima Ketangkep nggak? Iya. Lu itu auranya sudah bagus ya. Dia ngomong nyamuk berdatangan. Iya, betul. Iya kan? Magnet ya tuh. Magnet buat nyamuk-nyamuk dan serangga. Lebih keren lagi yang nangkep. Iya. Kalau nggak bisa nangkep ya udah. Ya, harus kita jadikan bagian lah dari talk show kita. Nah, itu ya kira-kira baru first time Olive waktu itu Iya, memulai. terjawab nggak? Ya cukup terjawab. Oke lah waktu itu memulai sehingga menemukan banyak kesulitan ya. Iya. Tapi dari situ mulai belajar. Oke. Iya, terima kasih. Nah ini sekarang kita kembali beralih ke set. Wah, siapa nih? Sa, ini dia ya. One of the actors of Kubangan at the moment. Ya, waktu itu dia ini yang menurut saya paling tidak menurut saya dari kacamata saya waktu itu dia ini cukup cukup bagus ya, cukup oke banget waktu itu latihannya, tubuhnya juga bagus, bagaimana dia mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di proses kubangan itu bagus banget gitu, tubuhnya kelihatan kan sampai sekarang tuh. Sampai sekarang rambutnya masih begitu. Dari zaman dulu masih gini. Masih begitu. Ya Allah, lu Sejak 2005 ya. 2005. Masya Allah. Lo move on dong. Aduh, ini gimana ya? Nah, ini sekarang Julung pasti punya pengalaman yang ya pahit, getir, suka, duka pasti ada. Nah, apa dong? Sukanya apa, dukanya apa waktu itu? Sebentar, boleh ngopi dulu ya? Oh, ya maaf. Ya, minum dulu. Ya, kelihatan pahitnya kan? Nggak sepahit ini sih. Iya. Pahitnya ada, cuman nggak sepahit ini. Iya. Nggak apa-apa ya sambil ngerokok ya? Iya, sambil ngerokok santai loh. Waktu itu dari 2005 itu kan kita masih mahasiswa ya sama ya. Kita teman Teman. sama teman Oke. yang diajak senior. Iya. Yuk ikut yuk. Ayo gitu ya. Yuk. Cus ya. Masih ya awalan ya, masih Hmm. belajar berteater, ingin tahu masih apa sih teater itu, kan gitu. Diajak untuk bermain teater Kubangan yang saat itu apa ya, mengenal kata eksplorasi ya. Eksplorasi ya latihannya ya. Latihannya yang tadi dibilang itu bahwa Kubangan itu proses yang nggak biasa, spesial, paling spesial. Salah satu yang biasanya itu nggak based on text ya, bukan berdasar naskah teater yang udah jadi ya. Iya, itu dia uniknya saat itu ya, sebagai mubtadi saya, sebagai anak baru. Mubtadi lagi keluar. Aduh maaf ya. Sebagai pemula ya. Sebagai pemula. Gitu, pemula. Sebagai pemula, saya ingin tahu teater seperti apa, drama seperti apa. Yang saya lihat kan di panggung ada naskahnya. Nah, yang menjadi spesial dan tidak biasa saat itu buat saya adalah kok nggak ada naskahnya sih bang, kepada senior saya. Kok ini teater macam apa ya? Ngomongnya sampai gitu tadi ya? Iya, apa ya? Saat itu kan kelihatannya tubuhnya aja udah sangat. Tapi ternyata seru, asik, menyenangkan lah. Teater itu menyenangkan buat saya. Makanya. Dan bagaimana waktu itu mulainya gimana? Berat nggak? Berat. Awalnya berat, pastinya berat karena kita belum tahu naskahnya, nggak tahu seperti apa. Saat itu malah kita naskah kita racik bersama-sama, sesama pemain, sutradara, penata artis, semuanya banyak diskusi segala macam. Jadi seru, jadi beragam gitu, nggak cuma melulu kita menghafal, ada naskahnya dari sutradara menghafal, latihan selesai. Tapi ada diskusi, ada riset, beragam gitu. Jadi banyak hal yang didapat, nggak cuma
Nggak cuma cara bermain teater, tapi banyak ilmu yang lain didapat. Itu sukanya. Itu dia sukanya. Makanya Nah. tidak sepahit kopi ini. Iya Lagi ya. Iya bener. Gua ngundang satu orang kerjaannya minum melulu di sini. Nggak apa-apa sih dia. Emang dia kopi edik. Dia juga bisa loh meracik kopi. Nanti bisa pesan ke dia. Nih kembali lagi ke Olip. Olip kan waktu itu urusannya segala hal yang berhubungan dengan teknis tentu saja ya, karena panggung. Nah, gimana Lip? Kamu waktu itu menghadapi, kamu so sweet, menghadapi teman-teman yang waktu itu sebaya sebagai aktor. Nah kan aktornya banyak nih, bukan banyak sih, ya ada 5 ya. Waktu itu ada Yova, Aseng, Alam, Julung, dan saya sendiri. Kamu kira-kira dari kelima aktor itu siapa yang paling susah ditangani, siapa yang paling asik, siapa yang paling apa ya, terjadi nggak bentrok apalah gitu? Yang terjadi sih karena memang semuanya masih proses belajar Iya. ya. Kalau antara aktor mereka juga nurut-nurut banget kok. Oh iya? Mereka juga, maksudnya mereka ikhlas banget gitu orang-orangnya. Aku anak baik-baik, Kakak. Dia yang latihan, jadi kostum gitu. Iya. Cuman yang sulit ini justru saya berhubungan sama senior-senior. Oh, waktu itu iya, ya. karena memang saya kayak penata musik, penata artis, dan Semuanya. penata tim profesional itu. Profesional. Sedangkan saya kan masih anak baru yang masih imut gitu loh. Iya, Masih canggung mungkin Nah, ya. ketika saat saya itu. terapkan misalnya metode stage manager, teknik-tekniknya seperti apa gitu, akan menjadi terlalu kaku gitu Terlalu, loh. oh. Iya. Jadi lama kelamaan dari tahun ke tahun kan ini kubangan gak cuma sekali kan, Iya. berkali-kali. Nah, iya, saya dengar juga berkali-kali. Iya, lambat Berkali. laun saya juga akhirnya belajar. Jadi lebih kesini-sininya lebih fleksibel lagi. Gitu. Karena memang kalau dari aktor sih nggak ada masalah ya. Cuman ini berhadapan sama orang-orang profesional. Bagaimana itu ya aja. bekerja dengan para profesional yang Yes. memang itu ya. Yang mereka punya target sendiri di artistik Iya, misalnya. tapi dari satu titik bahwa kita juga belajar dari mereka waktu itu ya. Ada Dail, Taufik Adam, J. Priyadi Usman, juga ada waktu itu pengarah gaya ya, pengarah gaya modeling ya Iya, waktu itu. iya, betul. Iya. Nah, Lung, dari Lung, kan waktu itu kita latihan ya. Nah, kita latihan itu kan cukup lama, hampir 2 tahun nggak salah prosesnya. Wow. Dan iya wow ya, dia aja kaget. 2 tahun. 2 tahun waktu itu cukup lama. Kita nggak tahu kapan harus pentas karena kita juga tidak mempunyai target produksi. Pokoknya waktu itu kita latihan. Nah itu ya tentu saja pasti ada bosan, bete, Betul, pasti. nangis, apa perasaan. Nah coba kasih musik ya. Ayo deh. Pakai musik gimana? Musik. Apa yang menjadi perasaan terdalam Julung waktu itu kira-kira apa yang Jadi- Julung merasakan waktu itu? Tadi baik lagi sebagai orang yang saat itu saya masih mau belajar, ingin belajar bahwa pertunjukan ini saat itu betul bahwa kita tidak ada target pentas segera gitu. Ada target pentas tentunya, semua pertunjukan ada target pentas, cuman tidak disegerakan gitu karena menariknya justru ini sebagaimana kita mengeksplorasi pertunjukan ini sampai jadi, kalau udah jadi enak tuh dikasihnya iya, gitu. iya. Berapapun panjangnya ya udah kita lakoni. Yang menarik saat itu sampai pada betul bahwa capek, bosen. Justru itu menariknya. Udah capek masih aja kekeh. Udah bosen masih aja kekeh. Struggle Mungkin ya dibilangnya. Tapi saat itu yang kami tahu gimana caranya ini pertunjukan harus sesuai, harus bagus, bisa dinikmati juga oleh penonton. Whatever, apapun pertunjukan, ketika kita mempresent pertunjukan itu harus sesuatu yang Nah, benar-benar. dari situ dengan waktu yang panjang tentunya banyak juga yang dipelajari. Yang Iya. saya bilang, kita diskusi juga, kita undang teman-teman forum-forum diskusi untuk membicarakan banyak hal terkait dengan pertunjukan. Kita bicara soal kondisi masyarakat, kita bicara masyarakat perkotaan seperti apa. Artinya
banyak yang dipelajari. Walaupun saat itu memang tadi yang saya bilang tanpa naskah, seolah-olah tanpa peta gitu, kita berjalan tanpa peta. Tapi kan pembelajaran di situ ketika suatu saat ada pertunjukan dengan ada naskah, kita udah tahu gimana cara mengeksplorasinya. Saat itu yang membuat saya semangat adalah itu. Kita tidak pegang peta, tapi kita waktu itu membuat peta. Sehingga kita ketika ada peta, kita sanggup membacanya. Gitu. Jadi kebalik ya prosesnya. Betul. Keren dong lu. Keren banget ya. Nah itu pengaruhnya apa? Enggak, jangan ketawa, ini bener loh, serius loh. Gue sambil ngingat-ngingat lagi nih. Kira-kira maksudnya apa pengaruhnya baik psikis, psikologis, kemudian biologis lu. Kan waktu itu Biologis nggak berubah ya? nggak berubah ya, tetap segini-gini aja ya. Sejak dahulu kala aja. Makanya mungkin pengaruhnya itu nempel ya. Proses lama itu nempel. Artinya mungkin itu yang membuat rambut saya nggak move on ya. 25 masih kayak gini rambut saya. Artinya sangat berbekas memang. Sangat berbekas. Tentunya hal-hal baik saja. Kalau misalkan hal yang tidak baik ya berusaha untuk dikikis walaupun masih ada misalnya, tapi ya buat apalah gitu. Tentu karena kan yang mau dicapaikan ya hal-hal yang baik. Bagaimana saya akhirnya punya daya tahan juga untuk berlatih gitu, untuk terus semangat walaupun gak ada apa-apa. Masih mahasiswa waktu itu ya, kos-kosan juga masih numpang kadang-kadang ya, belum bayar, tapi harus latihan. Minum dulu. Kadang-kadang sengaja daripada dikejar-kejar ibu kos, mendingan kita latihan. Itu salah satunya ya. Tapi at the end bahwa semuanya menjadi bagian yang satu ya. Itu jadi bukan pelarian sih, menjadi semacam tempat kita menghibur diri. Iya. Bahwa latihan jadinya menyenangkan, bahagia gitu. Sangat bahagia sampai sekarang kalau misalnya bertemu dengan naskah, bertemu dengan latihan teater ya asik aja. Gitu. Sip. Mantap Long. I trust you, aktor banget lu. Ini dia aja sampai ngeliat dia gini, ngeces ngeliat lu. Tapi kembali ke Olip. Lu jangan diam aja juga tanya nih. Gue kesimak gitu sebenarnya. Tersepona lo ya. Nih Olip, kita kan juga waktu itu cerita dong. Kita kan waktu itu juga pentas beberapa tempat. Nah pastinya sampai saat detik ini apa yang menjadi titik balik atau kesan apa yang sampai saat ini membekas di diri seorang Olip terhadap kubangan itu sendiri? Monggo ceritanya. Kubangan itu kan prosesnya panjang ya. Ya karena prosesnya panjang itu, jadi udah sangat pasti akan jadi pembelajaran penting lah. Ibaratnya kalau saya satu hari melakukan kesalahan, masih ada hari-hari yang lain saya bisa memperbaiki gitu. Dan itu di kubangan itu sendiri, dari tahun ke tahun. Tahun pertama saya masih masa-masa kuliah, ternyata set manager tuh matanya harus lebar gitu, harus melihat ke segala arah gitu. Ya kan, nggak cuma mensupport apa yang mensupport atau apa yang dilihatnya seketika aja di panggung, tapi menyeluruh gitu ya. Saya belajar seperti belajar, sambil saya juga ikut workshop, kan waktu itu kayaknya ada event juga ya, ikut workshop manajer panggung. Tadi lupa saya pertanyaan. Yang membekas gitu. Yang membekas. Ya itu memang, jadi saat ini detik ini yang membekas adalah set manager itu, jadi dia tidak bisa terlalu masuk ke dalam atau terlalu keluar. Ya berbeda dengan urusan-urusan produksi yang lain atau tim artistik, tapi dia adalah orang yang berada di tengah-tengah gitu kan, yang berhadapan langsung dengan aktor, dengan tim artistik ya, tapi berhadapan juga dengan bagian tim produksi. Artinya dia menjadi jembatan ya. Iya, pinter banget. Iya, gue host gitu loh. Masa host. Ya, seperti itu. Jadi gue dan fleksibilitas itu yang gue butuhkan dan akhirnya ngepek sama gue gitu. Ke diri pribadi Olip sendiri. Gue nggak apa-apa kan? Iya, lo gue. Iya, jadi itu artinya membekas di dalam diri gua gitu untuk bertemu dengan banyak orang, banyak gaya, banyak pemikiran, banyak ini apa segala macam. Jadi lebih fleksibel lagi. Karena gua selalu berada di tengah-tengah itu. Oke, baik. Di tengah-tengah. Masih kurang panjang, enggak kan? Masih kurang panjang. Jembatannya tadi tuh, panjang nggak? Jembatannya tadi panjang nggak? Kita memahami gini bahwa set manager yang pada umumnya menjadi jembatan ya antara urusan-urusan artistik panggung, dalam panggung, kemudian
orang-orang yang di luar Iya. ya, menjadi juru bicara, corongnya ya, ya itu. Dia yang pertama dimarahin, dimaki-maki, Iya, betul. iya dimaki-maki saudara. Dia juga yang pertama-tama marah-marah kepada anak buahnya. Nah itu enaknya dia berada di dua sisi itu. Oke, Lip. Ada lagi yang mau ditambahin, Lip? Jadi apa ya? Nah dari situ gue mulai belajar menyusun kebutuhan state manager ala grup gue gitu. Oke. Ya karena gue yakin setiap lembaga atau setiap pertunjukan atau setiap grup berbeda-beda ya dalam walaupun sama memang state manager yang ngurusin teknis panggung gitu. Tapi setiap grup pasti akan berbeda pengalamannya gitu walaupun itu urusan panggung. Nah akhirnya gue mencoba untuk menyusun seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Lab Teater Ciputat itu gitu loh. Dalam ngurusin panggung ini, ya kan, ketika artistiknya, wah udah profesional banget ini, gue juga kan nggak bisa, susah ya secara psikologi itu susah, Dakil cepetan dong udah tinggal 5 menit lagi nih, nggak bisa gue selebron itu, gitu. Walaupun gue udah bikin peraturan panjang gitu. Panjang, tapi di lapangan perlu tindakan-tindakan persuasi, Iya, tindakan betul, persaudaraan, iya. kekeluargaan. Sama kayak, udah hari ini cek soundnya udah ya, tinggal 5 menit lagi kita udah harus JR gitu. Tapi kan artinya lo kan mesti juga tegas kan, ada ketegasan, itu penting kan? Iya, penting banget, penting. Karena kalau enggak ya molor gitu. Iya, betul. Untuk memang di situ menyebalkannya sih. Satu sisi memang kita teman, tapi satu sisi kita harus tegas. Di situ asiknya. Betul. Ya, gue pikir itu. Mantap. Lu pikir apa? Nah, gue pikir. Nih, Lip. Gue minum mulu nih, serius. Ya nggak apa-apa, serius, Lip. Minum aja, gratis. Hari ini gratis dari produser semuanya. Nah, ini siapa? Dari lima kali ini. Siapa? Yang dicolek lu, yang gua tanya dia. Oke, Ya, betul. Itu sesuatu yang masa lu ini nggak paham juga. Gua kan taruh sini biar dicolek. Ada kode gua nih. Tuh. Masih ada loh kita bekas-bekas kubangan tuh. Nah. Gestur-gestur kubangan. Lip, jujur aja. Dari kelima aktor, Aseng, Sir, Julung, Yova, Alam, siapa yang paling susah diatur? Atau paling berat? Gue ngumpet, gantian gue nih. Pilih aja. Paling susah diatur. Gue sih, jujur aja memang nggak ada kalau Nggak aktor ada. ya, karena memang mereka udah Jadi teman. Bukan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Oh. Mereka menyerah saja, mereka udah on track semua ya. Karena memang latihan bertahun-tahun itu sangat mendisiplinkan tubuh mereka gitu. Jadi mereka tahu lah apa yang harus dilakukan gitu. Iya. Apalagi waktu itu masa-masa awal-awal ABG. ABG dan tapi kita idealis gitu loh. Iya, Mereka masih gitu. pada muda. Wah, Muda, nggak kira pengen kita apa? Menggebu-gebu. Kita mau ngapain ayo? Kita mau ngapain ayo? Kita mau ngapain? Itu. Nah, kan itu ada beberapa waktu itu pencapaiannya. Kemarin gua ngobrol sama Bembeng sama Dail, pencapaiannya waktu itu kita sampai menemukan beberapa bentuk tubuh yang kita eksplor sedemikian rupa. Ada gerakan speed, cepat, gerakan bergetar, kemudian ada gerakan melayang, ada gerakan passion model gitu. Tap. Wow. Coba lu bisa nggak? Bisa. Nggak, maksudnya waktu itu sampai ke itu gimana lo? Apa? Misalnya ada cedera nggak lo waktu itu, ada pinggang lu apa lutut lu apa? Cederanya di mana ya? Soalnya di bagian itu tuh. Ya, ambeien nggak lo? Nggak, jujur deh lo, sempat wasir nggak lo? Nggak, soalnya ada waktu itu teman kita kan yang asma. Oh iya, itu menariknya tuh. Nah, itu menariknya bahwa proses panjang ini ternyata juga bisa menjadi terapi ya. Bahwa teater Harusnya dia hadir sebagai sih. sebuah terapi. Iya. Justru dia harusnya bisa tuh diwawancara tuh bagaimana dia dari awal latihan yang begitu setengah jam pingsan, yang sampai dari awalnya kita panik dia pingsan, sampai akhirnya kita bosen, sampai akhirnya kita bodo amat tuh mau ngapain, pingsan nggak bodo amat. Oh, iya. Tapi itu bukan berarti kita nggak nggak peduli, karena ya tadi itu kita kan, menyadarinya bahwa itu waktu itu bagian ya, proses- bagian dari prosesnya terapinya dia. Waktu itu ya teman kita Alam ini ya punya penyakit lah asma, dia berlatih dengan intens dengan giat sampai obat yang harus dia minum itu cukup beberapa obat lah ya, pil atau apa yang kayak gitu-gitu, sampai
ujung-ujungnya cuma satu. Balsem cukup. Back to balsam. Itu balsem. Iya. Begitu dia latihan, artinya dia bisa mengurangi dosis obatnya dengan latihan. Ya sederhananya ya, sederhana dengan latihan proses panjang itu dari sekian banyak obat sampai cukup balsem. Dan kalau paling parah laserin. Iya. Boleh menyebut merek nggak? Nanti tit aja. Nah, ya, tit ya. Balsem dan tit. Itu. Artinya teater sebagai terapi pada tubuhnya, dalam kasus ini alam, itu berhasil gitu. Itu berhasil. Buat gua pribadi juga mungkin nggak sesignifikan alam merasakan itu, tapi kan tadi itu proses panjang, kita nyari kesono kemari gimana caranya ini bagus, sampai eksplorasi macam-macam, sampai kita ikutan fitness, sampai ikutan eksplorasi. Nah, ada tadi satu lagi yang belum disebutin, ada eksplorasi gerak-gerak binatang. Oh iya, Ya, gue lupa. mimesis terhadap binatang itu juga proses yang luar biasa. Iya. Kita nggak tahu gimana caranya gerak binatang yang kita cuma bisa ngelihat binatangnya seperti itu, sampai kita ngeliatin tikus, ngeliatin cecek, ngeliatin kucing, ngeliatin anjing, untuk mendapatkan impresi seperti apa sih mereka bergerak gitu. Iya. Seperti Mengobservasi ya. Observasi, betul. Kita ngeliatin tikus, ngeliatin ayam. Iya, betul. Ngapain lu ngeliat ayam? Betul. Dia balik ngeliatin. Bagaimana anatomi tubuh mereka yang bergerak, kakinya seperti apa? Oh, artinya pada waktu itu setiap aktor mempelajari, mengobservasi gerak-gerak binatang. Betul. Ada yang waktu itu menguasai komodo. Nah, sampai gerak punya komodo, spesialisasi punya sendiri. spesialisasi Betul. masing-masing. Termasuk salah satunya alam itu Iya. dia ahli banget kalau untuk urusan Menguasai gerak komodo. Misalnya Julung, misalnya waktu itu dia Aseng gapek di anjing, gerakan anjing. Aseng juga, anjing juga bagus. Yopa juga anjing betina. Anjing betina. Anjing gatel. Betul, artinya kita semua sampai punya spesialisasi gitu. Iya. Gue gerak ini nih, gue oke nih. Gitu. Iya. Sampai percaya diri kita keluar hanya karena gerak binatang awalnya, yang jadi motivasi awal gitu. Iya. Gue pede nih kalau gerak anjing gitu. Gue pede nih kalau gerak semut misalnya. Iya. Itu. Dan padahal itu yang bikin bercucuran Iya. keringat. At the end, gerakan itu tidak dipakai dalam pertunjukan. Ya, betul. Enggak dong. Pada proses selanjutnya masih Iya, tetap maksudnya, dipakai. iya. Ada. Kan selama 2 tahun ini kita beberapa kali show kan? Ya. Masih ingat dong. Iya dong. Beberapa kali show di pertunjukan perdananya, show-nya di Bentara Budaya itu nggak dipakai. Ke selanjutnya ada beberapa yang dipakai. Oke. Artinya secara ketubuhan memang waktu itu cukup berat. Latihan kita menghadirkan juga waktu itu koreografer handal. Ya. Sungguh. Berat. Para filsuf Ciputat kita kumpulkan. Iya, kita berdiskusi. Berdiskusi. Ya, kita udah ngomongin kemarin tuh, itu memang cukup intens waktu itu latihannya. Kita Tiap hari loh latihannya. Yes. Tiap hari. Every day, every time. malam. Sampai larut malam dari sore. Jam berapa waktu itu? Kelar. Jam 12 di jam Sampai 1 hujan berhenti lagi. Hujan berhenti lagi. Dari kering, hujan, kering lagi. kering lagi, hujan. Luar biasa ya idealisme kita kalau gitu. Biasa. Gila. Bahkan bulan puasa, yang mungkin ini nih yang menarik. Iya. Menurutku yang menarik ini. Bulan puasa yang notabene mayoritas semuanya berpuasa, orang mungkin berpikiran bahwa kalau bulan puasa berlatih tubuh, gerak akan sangat berat. Tapi justru sebaliknya, ketika kita jalanin ternyata makin asik. Iya. Puasa juga makin asik. Selepas asar kita latihan dan nggak ada tuh, aduh gua nggak kuat, buka puasa. Selesai kita latihan, maghrib puasa deh langsung. Kebetulan. Kita capek, duduk buka deh. Beduk tiba-tiba. Lewat doang tapi. Kagak ada yang jajanin. Nggak ada yang jajanin. Oh, gila. Buka puasanya air putih lagi. Iya. Yang penting udah tahu saatnya buka. Yang penting udah tahu saatnya buka. Kapan buka, kapan harus ini. Ya udah gitulah kira-kira ya. Seru banget sahabat-sahabat netizen yang saya sayangi. Aduh, kalau kita ngobrol nih tentunya akan sangat panjang sekali karena prosesnya memang 2 tahun, ngobrolnya cuma ya beberapa menit, tapi memang itulah ya pengalaman di dunia seni pertunjukan tentu saja berbeda-beda. Kali ini kita membahas sebuah pertunjukan bernama Kubangan yang kebetulan juga prosesnya cukup unik, dan mudah-mudahan obrolan bincang-bincang kali ini bersama Olive dan Julung paling tidak bisa membagi kepada kita apa
yang kita rasakan bisa juga teman-teman rasakan gitu. Nah, sebelumnya kita sebagai penutup kita bikin yel-yel yuk. Iya, Oh, ini aja. Gini, gimana kalau apa namanya? Apa tuh? Gimana kalau kita kan ada satu gerakan tuh, Lung. Misalnya ada getar, cepat, kita pilih aja. Tiba-tiba kita bergetar. Boleh ya? Atau Nostalgia ya, atau passion. Atau passion. Pasti adalah sisa-sisa model ala Naomi Campbell gitu kan. Siapa Mau tahu apa? Ada fotografer model aja ya. Lihat nonton ya. Ya, kita jadi model ya. Model tuh bergetar. Model ya. Model. Bergetar. Nanti aku hitung 1 2 3 4 5 set berubah ya. Oh, ya, oke, siap. Boleh, Kita boleh. bergetar dulu kemudian jadi model. Boleh. Jadi statis. 3 dari bergetar. Bentar. Kita pinggirin dulu nanti. Oh, aduh. Kalau kita 3 ke kamera semua. 2 1 getar. Tetap senyum. 3 2 1 model.